Ajaran Islam menekankan pentingnya sifat tawadu, rendah hati bagi para penganutnya yang mengakui adanya banyak kekurangan dan kesalahan. Sifat tawadu ini mengingatkan seseorang untuk selalu memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar. Rasulullah SAW sendiri mencontohkan beristighfar setidaknya sebanyak 100 kali setiap hari. Merasa diri suci adalah bentuk kesombongan. Merasa paling berkuasa adalah tanda ketakaburan. Dan merasa paling benar sebenarnya adalah kebodohan. Sikap sombong cenderung merendahkan orang lain, menyalahkan mereka, dan merasa bahwa dirinya yang paling benar. Kesombongan dan kebanggaan adalah penyakit jiwa yang tersembunyi. Mereka merupakan bahaya laten yang mengintai di dalam setiap hati manusia. Jika tidak diawasi dengan kehati-hatian dan tidak dibimbing oleh iman yang kuat, penyakit ini akan berkembang di dalam hati dan menjadi bagian dari kepribadian yang sulit untuk dihilangkan. Dari segi teologi, kesombongan merupakan salah satu sifat yang diwariskan setan kepada manusia. Setan dilaknat oleh Allah karena menolak perintah untuk bersujud kepada Adam, merasa bahwa dirinya lebih mulia. Meskipun Adam tercipta dari tanah, setan merasa lebih mulia karena berasal dari api. Namun, di hadapan Allah, semua makhluk sama, dan yang membedakan di antara mereka adalah derajat ketakwaan. Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan karena merasa memiliki kekuasaan tertinggi. Korun sombong karena merasa memiliki kekayaan paling besar. Kesombongan mengendalikan jiwa dan pikiran manusia dengan membuat mereka merasa paling kaya, cantik, tampan, berkuasa, gagah, suci, benar, dan semua pikiran yang merasa lebih dari orang lain. Padahal, semua simbol kehidupan yang disebutkan sebelumnya sebenarnya milik Allah semata dan hanya dipinjamkan sementara untuk digunakan dalam beribadah kepadanya. Namun, seringkali semua perhiasan dunia ini membuat manusia lupa akan dirinya sendiri. Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa segala hal yang disombongkan tidak memiliki manfaat sama sekali. Harta yang kamu kumpulkan dan yang selalu kamu sombongkan tidaklah memberi manfaat kepadamu. Dari contoh para nabi, kita melihat bahwa Nabi Daud yang berkuasa tetap rendah hati, Nabi Sulaiman yang kaya tetap tawadhu, Nabi Musa yang cerdas tetap merasa kurang, dan Nabi Muhammad SAW yang paling taat dan suci tetap beristighfar lebih dari 100 kali setiap hari. Semua ini karena mereka menyadari kekurangan diri mereka dan menghindari kesombongan dalam jiwa. Kehidupan di dunia ini hanya sementara, seperti orang yang singgah di perjalanan. Umur manusia ibarat orang yang menyeberang jalan. Keabadian sejati ada pada kehidupan yang akan datang. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Qasas ayat 83. Perlu disadari bahwa dalam setiap aspek kehidupan ada kesempatan untuk merasa bangga dan sombong. Bahkan dalam ibadah pun, kesombongan bisa muncul dalam bentuk lain. Misalnya, keinginan untuk dipuji, dianggap soleh, alim, dan suci. Semua ini merupakan perangkap yang harus diwaspadai. Keikhlasan dalam beribadah adalah cara untuk melawannya. Dan konsistensi dalam menjaga keikhlasan tersebut adalah obatnya, tanpa terpengaruh oleh keinginan untuk dipuji dan dinilai oleh orang lain. Harta seharusnya digunakan sebagai alat untuk beribadah. Jabatan merupakan amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada sesama. Diberikan paras cantik atau tampan seharusnya untuk lebih bersyukur kepada Zat Pencipta, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, bukan untuk dipertontonkan atau dijual. Semua ini merupakan ujian agar manusia tetap beriman, beribadah, dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Janganlah menyombongkan diri karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia murka kepada orang yang menyainginya dan menyombongkan diri. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37. Wallahu a'lam.